Baik, selamat malam Kak, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kakak karena udah menyempatkan waktu untuk saya. Di sini saya sebagai mahasiswa bisa melaksanakan KKN daring. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai edukasi mengenai dana darurat di masa COVID-19. Yang pertama, mengapa dana darurat itu penting? Ibarat seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan. Jadi kita tidak, sebagai manusia tidak lepas dari bencana ataupun sebagainya. Kita harus menyiapkan mental maupun kesiapan keuangan di saat keadaan genting. Dan hal tersebut menyebabkan kita perlu menyiapkan dana darurat yang sebagai salah satu pengelolaan keuangan, di mana fungsi dana darurat adalah suatu dana yang terpisah yang khusus disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat seperti kejadiannya PHK, kebutuhan biaya karena sakit, biaya kecelakaan di jalan, biaya saat kedukaan dan keluarga, dan lain sebagainya. Dan fungsi dana darurat ini yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan mendesak khususnya genting, misalkan secara karena kita mendapat bencana, terjadi kecelakaan, kemudian melaksanakan kegiatan suka duka kepada sanak keluarga, dan yang kedua untuk membayar biaya obat. Salah satunya itu sakit kita tidak bisa tidak bisa ditafsirkan. Jadi kita memerlukan atau menyiapkan beberapa biaya untuk berobat. Jadi hal tersebut sebagai kesiapan kita di saat kita sakit, kita bisa membayar obat tersebut. Ketiga itu apabila terjadi pemutusan kerja atau PHK. Jadi kita tidak tahu kapan kita di PHK, terutama pada masa COVID seperti ini banyak sekali para pekerja yang dirumahkan. Jadi apabila kita sudah memiliki dana darurat, jadi kita tidak terlalu pusing untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga, maka langkah praktis yang dapat dilakukan untuk menyiapkan dana darurat. Yang pertama, tentukan tujuan jumlah yang kita butuhkan, catat pengeluaran setiap bulan sehingga dapat mengetahui berapa jumlah rata pengeluaran setiap bulan. Yang kedua, pilih produk keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dana tersebut sampai dengan target yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah tercapai dana sesuai dengan target yang dibutuhkan, jangan lupa untuk memindahkan dana tersebut ke instrumen keuangan yang lebih besar dan lebih liquid. Yang terakhir, yaitu harus melaksanakan monitor dana tersebut atau mengevaluasi dana tersebut, dan harus sesuai dengan tingkat pengeluaran setiap bulannya. Di mana alokasi dana darurat dapat kita alokasikan dalam bentuk emas, deposito, maupun reksadana. Dan berapa dana darurat dibutuhkan? Setiap orang memiliki atau perlu menyiapkan dana darurat yang berbeda-beda. Sangat tergantung pada jumlah pengeluaran bulanan seseorang dan kondisi keuangan tersebut. Dana darurat atau emergency fund yang ideal adalah 3 kali yang pertama. 3 kali pengeluaran bulan untuk seseorang yang masih lajang atau single. Jadi apabila seperti kakak yang masih single, perlu menyiapkan dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan untuk menyiapkan dana darurat supaya mengantisipasi keadaan yang genting. Dan yang kedua, 6 kali pengeluaran bulanan untuk pasangan muda tanpa anak. Dan yang terakhir, 12 kali pengeluaran untuk keluarga yang sudah memiliki anak. Jadi masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda. Baik, demikian kakak materi pengantar mengenai edukasi dana darurat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah menyempatkan waktu saya. Terima kasih dan selamat malam kak. Ingat jaga kesehatan.